Mudah-mudahan kuliah hari ini, di siang ini, waktu-waktu kritis di tengah-tengah udah capek dari pagi pasti ya, sama udah sedikit lapar. Sebelum kita memulai materi hari ini, berarti ini adalah pertemuan untuk tema ketiga ya. Saya minta dulu kepada kalian untuk siapa kira-kira ada yang mau bertanya materi yang kemarin? Ada? Sambil kita menunggu semuanya hadir, masih ada sekitar 8 ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Mau bertanya boleh, Bu? Oke, boleh. Siapa namanya? Biar saya bisa menyimak sambil sekalian kenal ya. Satu-satu. Lailatul Badriah, Bu. Ya, oke. Apa yang ditanyakan? Ibu, yang Ibu kirim itu kan tentang apa? Cervical, lumbosakral, tulang belakang ya, Bu ya. Itu kan bentuk spine LK gitu kan, Bu. Lordosis, kyphosis. Nah, pernah dapat, Bu, pas waktu MRI itu sakrumnya tuh dia tuh enggak membelengkuk gitu loh, Bu. Jadi kayak lurus. Itu apakah memang dasar dari anatominya itu sendiri atau bagaimana, Bu? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ya saya baca itu di jurnal yang Ibu kasih, itu kan ada spinal cauda equina. Nah, apa hubungannya korelasi dengan spinal bifida? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Saja. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Zutarti. Nilainya belum tercapai. Oke, ini ada suara yang bocor ya. Baik, untuk kemudian kita menunggu masih 23, berarti sekitar 6 ya. Mudah-mudahan 5 menit lagi kita bisa kumpul. Ya, jadi yang saya sampaikan terkait dengan materi salah satu artikel, memang saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana pemeriksaan dengan modalitas imaging ini, terutama MRI, itu bisa memberikan banyak pilihan ya, untuk terutama kalau kita mau melihat berbagai patologi pada vertebrae. Baik vertebrae yang memang pada tulang maupun jaringan luar sekitarnya, baik yang disebabkan oleh trauma maupun gejala degeneratif ataupun kelainan-kelainan bawaan. Jadi kalau dikatakan misalnya ada sakrum yang lurus, nah kalau memang kelainan itu muncul sejak proses dia kecil, gitu ya, tidak pernah ada trauma, kemungkinan memang kelainannya adalah kelainan bawaan. Jadi memang pada kondisi bayi lahir itu biasanya pada saat persalinan itu akan dilihat apakah ada kelainan-kelainan dalam bentuk yang bisa dilihat ya, termasuk kalau kita katakan tadi kenapa ada spina bifida, kenapa ada spina cauda equina, itu adalah kelainan-kelainan bawaan yang bisa tampak sebenarnya. Tapi bisa juga kalau kemudian pada saat persalinan tidak demikian ekstrim gitu, maka kemudian dia belum tampak atau belum kelihatan. Namun pada saat perkembangan biasanya akan kelihatan juga, dan kemudian salah satu yang harus kita lakukan tentu pertama adalah X-ray. Tapi kalau kita mau melihat misalnya secara detail seberapa ekstrim sebenarnya daerah-daerah yang terkena kelainan, maka kemudian panduannya, apalagi untuk panduan operasi misalnya harus intervensi sampai operasi, maka biasanya panduan itu dibutuhkan oleh dokter untuk sampai membuat imaging MRI. MRI memang tidak menjadi alat diagnostik yang pertama ya, dia adalah yang ke belakang, yang lanjutan, karena mahal, tekniknya juga sulit, dan tentu tidak ada di rumah sakit umum daerah tipe C gitu ya, pastinya B atau A. Jadi itu yang kemudian kenapa MRI demikian banyak manfaatnya gitu, karena memang sangat excellent, advance dalam segi teknologi, kira-kira itu ya. Oke, ini sudah 25, kita mulai saja. Sudah siap? Jadi semua sudah punya kertas atau buku? Bukunya boleh besar, boleh kecil, yang pasti nanti jawaban kalian yang kalian tulis tangan bisa kalian foto terus kemudian dikirim ya.
Saya belum buat linknya, jadi nanti kalau kelas kita selesai, nanti kalian bisa foto hasil dari kuis hari ini. Udah siap? Gampang kok kuisnya, dari apa yang kalian baca juga, ya. Jadi ini udah 25, nggak apa-apa, nanti yang lain mungkin bisa menyusul ya. Sudah siap ya? Tensi, Fioni, Ana, Pak Muhammad Fadli, Dian, oke ya? Ya, Bu. Mulai? Saya share, jadi nanti pertanyaannya saya tunjukkan, saya akan berikan satu demi satu ya. Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Oke, kita lihat, saya ingin cuma melihat saja evaluasi apa yang sudah kalian baca, mudah-mudahan semua sudah siap ya. Sudah siap artinya mudah untuk menjawabnya. Sebentar, ini filenya saya buka dulu, sampai belum sempat buka, sampai saya keburu-buru ya. Politika, kuliah, oke. Oke, baik ya. Saya coba untuk, ya silahkan. Ini kuisnya, kuis vertebrae hari ini ditulis kuis vertebra AJ 260222, tulis nama sama NIP kalian ya, bukan NIP ya, NIM ya, NIM, nomor induk mahasiswa. Kita mulai dengan soal pertama. Ini ada gambar ya. Semua kelihatan ya gambarnya ya, jelas. Ini ada gambar vertebrae, MRI, sagittal, dan axial. Lalu pertanyaannya adalah jelaskan gambar patologi yang terjadi pada gambar di bawah ini dan letaknya ada di mana. Jadi kalian jelaskan kira-kira apa yang ada dalam gambar itu sesuai dengan narasi atau deskripsi yang kalian pahami. Ya, dua gambar ini A dan B kira-kira ini adalah gambar yang sama, hanya potongan yang berbeda ya. Terus kira-kira kalau kamu hitung gambaran ini letaknya pada vertebra yang mana? Kalau sudah selesai nanti saya lanjut ya. Jadi langsung menyelesaikan jawabannya. Oke. Oke, sudah ya? Kita masuk kepada soal kedua dan ketiga. Oke, baik. Ini soal kedua dan ketiga. Soal kedua ada pada gambar. Jadi jelaskan gambar patologi pada gambar di bawah ini. Jadi kalian jelaskan patologi apa yang tampak pada gambar ini, ya. Dan tentukan juga kira-kira letaknya di mana. Itu pertanyaan nomor 2 ya. Yang ketiga adalah jelaskan gejala yang mungkin dirasakan pada pasien dengan kelainan pada vertebra lumbal, yang kelainan itu menekan cabang persarafan perifer. Kira-kira gejalanya akan muncul seperti apa yang dirasakan oleh pasien. Oke, ini soal nomor 2 dan 3 ya.
Oke, sudah. Kita masuk ke soal nomor 4. Ini kembali ada gambar, ya. Ini jelaskan gambar patologi yang terjadi pada pasien dengan pot disease, ya. Jadi jelaskan patologi pada gambar di bawah ini dan kira-kira letaknya di mana. Oke, nomor 4 selesai ya. Kita masuk ke nomor 5. Oke, siap ya. Nah, kita review sedikit ya. Di gambar ini ada banyak angka, tapi saya minta cuma nomor 4, nomor 9, dan nomor 13 ya. Kira-kira letak ini sebutannya apa dalam anatomi vertebrae? Perhatikan gambar nomor 4 ya, pada gambar ini yang dikasih kode nomor 4, 9, dan 13. Maaf, nomor 4, 9, 13. Lihat pertanyaannya di atas ya. Sebutkan bagian-bagian dari tulang vertebrae yang ditunjukkan oleh nomor 4, 9, dan 13 ya. Yang nomor yang warnanya biru ya di gambar. Oke, sudah ya? Baik, kita masuk ke nomor yang paling akhir. Ini ada gambar lagi. Coba jelaskan patologi dari gambar ini yang terjadi pada pasien. Ini maaf kalimatnya agak kebalik-balik, tapi maksudnya kalian jelaskan patologi yang terjadi pada pasien ini dengan gambar yang ditampilkan. Lalu letaknya kira-kira di mana tuh?
Oke, baik, sudah ya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Silahkan kertasnya disimpan. Nanti kalian akan mengirimkannya ke Google Classroom. Oke, saya stop share ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, itu adalah kuliah kita yang kemarin. Jadi beberapa yang saya tampilkan adalah yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ingat semua ya. Baik. Kalau semuanya sudah menyelesaikan, kita mulai materi ketiga ya, lanjutan dari 2 pekan yang lalu. Semuanya sudah siap? Kelihatannya masih ada yang menulis, sudah dilupain, sudah selesai. Jadi nggak usah. Insya Allah nanti kalau kita masih akan, kalau kita nanti ada banyak waktu kita akan ulang ya. Artinya saya pengen tahu sejauh mana kalian bisa memahami apa-apa yang sudah kita selesaikan kemarin. Karena sebenarnya insya Allah itu adalah berbagai patologis yang sering kita lihat ya. Dan mungkin kalian sebenarnya familiar hanya mungkin karena kuis aja jadi deg-degan ya. Nulisnya jadi gugup, jadi bingung nulisnya ya. Padahal kalau ditanya, kalau ada pasiennya langsung ngeh gitu. Baik. Ini Pak Heri udah ketawa. Bapak udah makan Pak? Atau nahan lapar ya karena mesti harus kuliah ya? Kalian kalau ngunyah nggak apa-apa loh. Kalau saya sih oke. Yang penting konsentrasi ya. Kalau mau minum silahkan. Jadi nggak usah pakai izin dulu. Nah baik ya. Mohon izin mau sholat dulu Bu. Soalnya di sini sudah 12. Oh iya. Kalian sudah ini ya. Baik. Karena perbedaan waktu. Bu. Kalau gitu saya izin memulai nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti nggak terlalu ketinggalan. Nanti saya akan ulang lagi kalau masih ada yang nggak ngerti. Baik, untuk yang lain kita mulai saja, boleh ya? Oke, baik. Saya share dulu bahannya. Jadi kita masih akan mencoba untuk menggambarkan lagi tentang vertebrae, tapi dengan tema yang lain. Kita akan membahas tentang metastasis ya. Jadi kalau kita bicara tentang metastasis dari kanker, maka itu identik juga dengan kita membahas terkait dengan vertebrae ya. Jadi sekelumit saya lanjutkan tentang vertebrae ini sehingga kemudian rasanya bahannya jadi lengkap ya. Silahkan kalau kalian mau mencatat karena kayaknya kalau mencatat tulisan sendiri, membaca tulisan sendiri nanti lebih dong ya, lebih nempel di kepala. Oke, baik. Kita bicara tentang MRI, tapi kemudian kita bicara tentang proses metastasis, terutama pada penyakit-penyakit yang terkait dengan kanker atau karsinoma atau sejenisnya. Ya, ternyata metastasis ini itu punya tempat populer sendiri ya. Kanker-kanker di tubuh kita itu punya tempat yang populer. Salah satunya adalah di vertebrae. Walaupun sebenarnya ketika mereka bermetastasis itu banyak di tulang-tulang yang lain ya. Tapi nanti kita bisa lihat juga kalau kita bicara tentang knee, elbow, hip dan lain sebagainya ya. Tapi karena kita kemarin bicara vertebrae, maka mungkin kita coba melihat ini lagi. Tetapi dalam lingkup gambaran-gambaran atau patologi yang terkait dengan vertebrae. Nah, sekarang kita bicara mungkin nanti saya ada bicara kanker yang ada pada pria dan kanker ada yang pada wanita ya. Kita lihat pada kanker prostat. Mungkin kita pernah mendengar terkait dengan benign prostat hiperplasia ya BPH ya. Jadi pembesaran atau hiperplasia dari jaringan prostat itu tidak terjadi pada semua orang ya. Jadi ada sensitivitas tertentu ketika para pria yang mulai menginjak usia lanjut itu mereka mengalami kelainan pada kelenjar prostatnya sehingga kemudian membesar, sel-selnya mengalami hiperplasi, lalu kemudian terjadi apa yang kita katakan sebagai stenosis pada saluran kemih ya yang melewati saluran dari prostat ya, sehingga kemudian keluhannya adalah pada benign prostat hiperplasia atau hiperplasia prostat jinak itu biasanya susah untuk buang air kecil ya. Awal-awal biasanya kalau orang-orang yang lansia pada pria itu sulit berkemih sampai kemudian ada retensi urin yang prosesnya itu atau kejadiannya berulang-ulang, biasanya awalnya seringkali dilakukan pemeriksaan USG ya. Jadi akan terlihat bahwa
terjadi perubahan atau pembesaran pada kelenjar prostatnya. Jadi biasanya USG. Makanya kemudian pemeriksaan TRUS itu atau TRUS, transrektal ultrasonografi itu dilakukan ya. Maka dari situ akan terdeteksi apakah jaringan prostatnya mulai mengalami abnormal. Kalau kita katakan sebagai hiperplasia. Jadi sel-selnya itu bertumbuh atau bertambah banyak dengan cepat ya, sehingga kemudian kelenjarnya membengkaknya bisa keluar eksternal jadi membesar dan juga ke dalam sehingga kemudian mempersempit saluran urinnya ya di uretra ya, uretra yang bagian prostat. Lalu kemudian pemeriksaan ultrasonografi ini juga dilakukan sebagai bagian untuk melakukan biopsi. Jadi jaringan dari prostatnya itu biasanya diambil sehingga kemudian sekaligus melakukan sonografi, ultrasonografi, USG juga digunakan untuk memandu saat melakukan biopsi jaringan prostat sehingga kemudian dapat dilihat atau dapat diperiksa jaringan patologisnya ya, jadi diambil. Lalu kemudian kalau kita khawatir dengan kanker prostat pada BPH atau hiperplasia dari prostat ini kita khawatir, biasanya kemudian kita juga melakukan pemeriksaan yang dinamakan sebagai prostat spesifik antigen. Jadi petanda apakah PSA-nya ada dan berapa levelnya. Kalau levelnya tinggi maka tanda-tandanya tidak lagi jinak ya. Tanda-tandanya kelenjar prostatnya menjadi mengalami proses ke arah keganasan. Nah, lalu kapan MRI kemudian dilakukan ya? Nah, MRI biasanya menjadi pemeriksaan lanjutan setelah dilakukan USG. Jadi misal USG-nya ternyata ada pembesaran hiperplasi, biopsinya ternyata positif. Lalu PSA-nya nilainya sangat tinggi. Namun kemudian kalau ternyata hasil biopsi tidak diperoleh untuk menunjang diagnosis ke arah keganasan, maka MRI sebagai penunjang ya, tambahan. Sehingga apa yang bisa kita lihat di MRI biasanya kita akan lihat bahwa ada perluasan kankernya, yaitu extracapsular extension ya. Jadi kalau misalnya kita nanti lihat pada MRI yang kemudian potongannya bisa melintasi jaringan prostatnya, biasanya kita akan melihat bahwa sudah ada perluasan dari sel-sel kelenjar prostat yang menandai proses keganasannya di mana terjadi tanda-tanda extracapsular extension. Jadi artinya pertumbuhan sel-sel yang ada di prostat itu sudah melampaui kapsulnya sendiri ya. Jadi karena kalau kelenjar prostat itu kan dibatasi oleh kapsul kelenjarnya ya. Tapi ini belum kita bahas sekarang, kita lebih kemudian melihat metastasisnya dari kanker prostat. Nah, kemudian kalau kemudian kita lihat bahwa sudah ada tanda-tanda seperti ini, prostat spesifik antigen, ya, pemeriksaan antigen spesifik untuk prostat itu lebih dari nilai ini, 0,15 nanogram per mililiter, atau besar tumornya ternyata lebih dari 0,5 mililiter, atau biasanya kalau dalam bentuk nodul itu 8x8 mm, ya cukup besar. Nah, kemudian ada Ibu, mohon maaf, slides-nya nggak jalan kayaknya Bu. Atau memang belum dijalankan slide-nya Bu? Lemot ininya kayaknya, bentar. Harusnya sih langsung ya, bentar. Atau kalau gitu saya share dalam bentuk PDF saja ya, supaya nggak mengganggu. Karena kemarin juga gitu, saya cepat. Sehingga saya tinggal scroll saja ya. Oke, baik. Jadi kalian baru lihat judulnya ya? Betul Bu, hanya judul saja. Oke, dari tadi lah judulnya. Langsung dong, jangan menunggu. Nanti kalian nggak dapat apa-apa nih, oke ya? Jangan ditahan-tahan, nanti kebelet kalau mau pipis. Nih ya, jadi ini kelihatan ya, jelas ya? Oke, baik. Sudah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kemudian kita lihat jaringan prostat itu ada tanda-tanda abnormal, mulainya dari pembesaran kelenjar prostat yang jinak, ya. Lalu kemudian kalau ada tanda-tanda itu kita lakukan USG, lalu kemudian biopsi, lalu kemudian pemeriksaan antigen khusus untuk petanda keganasan pada prostat. Jadi ada prostatik spesifik antigennya tinggi. Kalau kita sudah kemudian melihat tanda-tanda yang cukup
mengkhawatirkan ya adanya keganasan, maka kita harus curiga gitu. Oh, ini ada tanda keganasan bahwa pada potongan misalnya MRI yang kemudian kita lihat misalnya aksial, kemudian kita lihat potongannya pada area di mana ada kelenjar prostat ya di daerah inguinal atau di pelvis, maka ya, jadi kita belum bicara extra capsular extension pada jaringan prostatnya ya. Nah, ini tanda-tandanya kalau kemudian kita khawatir kelenjar prostat yang membesar itu sudah mengalami keganasan. Ya, ini tanda-tandanya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kenapa kita lakukan itu? Supaya kita bisa melakukan rencana terapi yang segera dan sesuai dengan tingkat keganasannya atau tingkat level penyakitnya. Karena nanti akan dilakukan terapi operatif, yaitu limfadektomi termasuk ya. Artinya nanti ada operasi pada kelenjarnya, pada jaringan kankernya, termasuk disertai dengan limfadektomi, pengangkatan kelenjar limfa daerah sekitar, disertai dengan radioterapi, atau kemudian juga alternatifnya adalah terapi hormonal. Ini adalah sebagai salah satu contoh. Tapi kita lihat di sini pada pria ya usia 78 tahun. Kalau 78 tahun kan udah nggak muda lagi ya. Jadi kebayangnya lansia dengan usia 78 tahun. Biasanya mungkin mobilitasnya juga sudah terbatas ya. Atau mungkin kalau dia cukup renta, mungkin dia berjalannya juga sudah dengan tungkat atau juga dengan kursi roda ya karena usia lanjut. Tapi kemudian kita lihat di usia ini dia mengalami kelenjar prostat dengan metastasis ya. Dan kemudian kita lihat PSA-nya berapa? 5,9, jadi tinggi sekali, jauh di atas 0,15 ya. Kita lihat pada gambarannya di T1, lalu kemudian ada juga di T2-nya, kemudian kita lihat T18 di torakal sama 11. Kita lihat ada corakan atau gambaran yang cukup berbeda dari yang lain, jadi hipointens dan hiperintensnya menjadi satu pada tulang-tulang ini, dan kita lihat kemungkinan metastasisnya sudah berada atau kemudian masuk prosesnya terjadi pada tulang belakang ya. Jadi dengan MRI kita bisa melihat bahwa kalau ada tanda-tanda keganasan pada kanker prostat, maka kita lakukan MRI yang juga untuk melihat tulang belakangnya ya, karena kita tidak tahu apakah itu memang hanya pada prostat atau dia sudah metastasis karena sifatnya demikian gitu ya. Jadi kita lihat pada daerah ini kita sudah lihat bahwa ada multiple high intensity yang kemudian melingkupi daerah torakan 8 dan 11. Jadi kalau kita perbesar mungkin nanti kalian bisa lihat ini kalau kita lihat hipointens dan hiperintensnya corakannya sehingga cukup beragam pada 1-2 tulang ini ya. Dan itu juga kemudian diperkuat dengan slide atau gambaran yang gambaran kedua yang B dan C ya. Oke, saya lanjut dulu yang lain. Nah, ini adalah kasus pada pria dengan usia 69 tahun, jadi jauh lebih muda. Tapi kita lihat prostat pada pria ini juga terjadi metastasis karena kanker prostat. Kita lihat PSA-nya 4,8, hampir 5 ya. Terus kemudian pada T1 image-nya kita lihat multiple low intensity pada spine ya, pada lumbal 1 dan lumbal 5 ya. Ini kita lihat pada lumbal 5-nya corakannya lebih banyak hipointens ya, jadi mungkin lebih destruktif atau lebih banyak proses metastasisnya lebih awal pada daerah lumbal yang lebih bawah ya. Jadi kita lihat bahwa hati-hati dengan diagnosa misalnya pada kanker prostat, jadi kemungkinan metastasisnya akan lebih cepat dan kemudian kita harus melihat vertebranya sebagai salah satu juga proses dari diagnosa ya, karena seperti itu kita tahu bahwa apakah pasien ini berada dalam prognosis yang baik atau buruk ya. Artinya dokter akan tahu bahwa dia harus melakukan terapi dengan level yang seperti apa untuk mengantisipasi semua kondisi, terutama metastasisnya. Ya,
Oke, baik. Kita lihat yang berikut. Ini adalah pada wanita. Jadi kanker payudara adalah salah satu kanker di antara dua kanker yang utama, yaitu kanker serviks, ya, CA serviks dan kanker payudara, CA mame kalau kita lihatnya, kalau kita biasa menyebutnya dalam klinis. Dan kita lihat dalam dua dekade ini, ya, terutama 10 tahun terakhir, bahwa kasus ini semakin meningkat. Bisa jadi karena gaya hidup, pola makan yang kemudian lebih banyak zat-zat yang yang kemudian aditif, ya, bukan adiktif tapi aditif, ya, pewarna, kemudian banyak komponen-komponen kimiawi dibanding yang komponen natural, itu juga salah satunya, atau komponen-komponen terkait dengan intake hormonal, ya. Jadi ketika kita bicara juga tentang zat-zat hormonal yang ditambahkan ke dalam tubuh dalam bentuk apapun, ya, itu biasanya juga ada resikonya, gitu, sehingga penggunaannya harus hati-hati karena bisa jadi ini akan berhubungan dengan meningkatnya kasus-kasus kanker pada wanita. Tetapi memang itu pasti takarannya sudah harus dievaluasi oleh para dokter untuk memberikan obat-obat jenis itu, ya, terutama untuk kontrasepsi hormonal. Jadi memang harus sesuai dengan panduan. Kanker ini kita lihat pada usia 50 tahun. Jadi memang pada seniorita lagi-lagi, ya, mulai dari usia 50 tahun. Tapi kita lihat bisa jadi akan ada pada kasus-kasus yang jauh lebih muda jika ada riwayat keluarga. Jadi siapapun dari kita yang sudah ada riwayat keluarga di mana ada CA mame pada jejaring, ya, rantai dari keluarga kita, itu pasti waspada karena kita tidak tahu apakah kita termasuk yang potensial beresiko atau tidak, ya, karena ada riwayat ini di keluarga. Lalu mereka-mereka yang pada saat hidup di fase sebelumnya itu memiliki riwayat penyakit yang terjadi pada area payudara, baik itu inflamasi atau tumor, termasuk tumor jinak, atau hal-hal yang lain yang kemudian mempertegas bahwa terjadi sesuatu, gitu, pada jaringan kelenjar di payudaranya. Terus kemudian juga kalau kita lihat pada aspek pertumbuhan, misalnya pada remaja, di mana dia memiliki usia yang jauh lebih muda ketika terjadi menstruasi pertama, gitu, ya. Misalnya usia anak-anak di sekolahnya itu baru menstruasi mulai dari usia 10-11 tahun. Dia sudah mulai di awal 9, ya, 9 tahun sudah menstruasi. Jadi mungkin di usia menjelang kelas 4 begitu, 4-5 gitu. Itu cukup dini, ya. Tapi itu memang hanya sebagai sebuah antisipasi, ya, untuk berhati-hati. Lalu kemudian menasnya terlambat, jadi udah menstruasinya lebih dini, tetapi juga ketika dia masuk ke masa menopausenya itu lambat sekali, gitu. Jadi kalau menopause yang rata-rata itu menjelang 50 tahun, mereka ini 55 ke atas menjelang 60 itu relatif baru memulai, gitu, ya. Lalu ada juga pada wanita yang tidak memiliki anak, tidak pernah hamil, dan kemudian dia pernah hamil tapi tidak menyusui, gitu. Jadi artinya tidak dimanfaatkan tubuhnya yang aktif secara hormonal dan mampu menyusui untuk menyusui bayinya. Tapi tidak menyusui itu bisa banyak faktor, ya. Bisa jadi karena pada saat dia menjadi busui, misalnya terjadi infeksi pada kelenjar payudara, itu akhirnya tidak bisa menyusui, itu juga bisa. Tetapi artinya ada riwayat ini. Terus kemudian hati-hati juga pada wanita yang obes, ya, karena secara hormonal biasanya akhirnya lebih aktif hormonalnya, ya, karena begitu banyak nutrisi lah, ya, yang berlebih di dalam tubuhnya. Dan jangan lupa riwayat minum alkohol. Jadi ini yang harus diwaspadai. Kita lihat dalam kanker payudara, kenapa dia kemudian harus kita perhatikan adalah komponen terbanyak dari payudara itu adalah sebenarnya lemak, ya, lemak dan kemudian jaringan fibroglandular. Jadi fibro yang bergelandur-gelandur, yang memiliki ruang-ruang. Kenapa? Karena memang fungsinya untuk menampung air susu, ya, kalau kemudian dia sedang menyusui. Jadi kemudian bentuknya sangat elastis dan kemudian bentuknya banyak gelembung-gelembung, gitu.
Dan kemudian kenapa jadi MRA sangat baik untuk mengevaluasi kanker payudara, karena itu tadi MRA sensitif karena memang dia bisa melihat jaringan lunak ya sekitarnya, termasuk kalau kemudian proses-proses membandingkannya dengan landasan dari payudara kan tulang rusuk, jadi bisa membedakan cukup detail gitu ya, kira-kira kalau misalnya ada kanker payudara pembesarannya akan seperti apa dan ke arah mana. Nah, kemudian ini adalah program kita untuk mendeteksi kanker payudara. Pertama adalah pemeriksaan mandiri, jadi dilakukan sendiri oleh para wanita tanpa ada tenaga medis. Lalu kalau ada misalnya gejala-gejala yang memang sudah mencurigakan, memang harus diperiksa oleh tenaga kesehatan, tapi kemudian ini hanya pemeriksaan fisik, dan setelah itu kemudian akan dilakukan screening dengan alat-alat imaging, mulai dari mamografi sampai kemudian MRI ya. Dan ini harus segera gitu, karena kalau memang kita katakan sebagai kanker payudara, dia tidak tergantung kepada ukuran. Kalau ukurannya kecil tapi dia kemudian destruktif atau bersifat keganasan atau seperti karsinoma, maka itu sudah berpotensi untuk menyebar dengan cepat, bahkan yang kecil saja bisa bermetastasis gitu. Jadi makanya kenapa kita lihat nih ketika kanker payudaranya bermetastasisnya ke vertebrae. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi bayangin ya, kalau sudah ada kanker payudara, yang pertama pilihannya biasanya mastektomi. Jadi payudaranya semua diangkat, jadi payudaranya hilang, lalu kemudian biasanya kulitnya saja yang kemudian dikonstruksi sehingga permukaan dadanya menjadi baik kembali ya. Tapi payudaranya sudah tidak ada. Atau breast conserving therapy, artinya hanya tumornya saja, kankernya saja yang diambil, tapi memang ada resiko gitu ya. Khawatirnya kankernya tertinggal gitu ya, tersisa, dan itu akan muncul lagi, berkembang lagi, tapi biasanya disertai dengan radioterapi. Dan mungkin ini buat teman-teman kalian yang peminatan radioterapi akan banyak bekerja di sini. Lalu disertai terapi hormonan dan kemoterapi dan lain sebagainya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat mamografi, kita lihat ini ya. Ini jaringannya ya sudah mengalami retraksi, jadi tidak kalau payudara yang bagus itu dia artinya lurus gitu ya, artinya tidak ada yang belok-belok seperti ini. Kalau ini kita lihat adalah areola mamanya sudah mengalami retraksi, jadi ketarik ke dalam. Ini artinya ada sesuatu proses di mana jaringan itu kemudian mengkerut ya, artinya sudah ada proses-proses yang destruktif. Kita lihat bahwa dari sini kita lihat ada pada pasien ini penebalan pada kulit di mana payudaranya, di permukaan payudara, termasuk kita lihat bahwa tanda yang paling sederhana kita bisa lihat bahwa permukaannya tidak lagi smooth, jadi tidak bulat, tidak rata, tidak mulus gitu ya. Kalau kita lihat yang paling kanan, kita walaupun ini seolah-olah bulat, kita lihat nih ada siluet yang agak transparan, yang agak menonjol ke arah permukaan. Ini adalah seperti tentakel-tentakel kanker gitu ya, sehingga kemudian sebenarnya ini sudah memperlihatkan tanda-tanda keganasan. Ya, jadi dia memang seolah-olah bulat, lalu kemudian seperti massa, tapi jangan lupa ada microlobulated margin. Jadi margin itu sebenarnya tidak betul-betul halus. Jadi ada tentakel keluar-keluar yang merupakan pelebaran dari jaringan kanker yang sudah mulai meluas. Oke, kita tidak bicara tentang mamografinya, tapi kita lihat ini. Jadi pada wanita 45 tahun, jadi mungkin tidak terlalu tua ya, jadi masih cukup produktif sebenarnya. Pada potongan sagital, pada MRI kita lihat bahwa, lihat nih ya, bahwa ada hipointens dan hiperintens yang berada pada satu tulang, yang kemungkinan bahwa proses metastasis sudah melampaui vertebrae dan kemudian merusak bagian ini sedikit demi sedikit ya. Ya, kemudian kita lihat kalau gambaran berikutnya sebagai pembanding bahwa ini juga menjadi hipo dan ini hiper. Jadi artinya memang area ini mengalami perubahan, ya. Oke. Dan ini kita lihat ya pada kompartemen ini juga dengan breast cancer pada daerah-daerah sedikit di bawah servikal, ya, daerah torakal 1, ya. Kita lihat ini ada daerah yang hiper. Lalu kemudian ada bagian yang kemudian jaringannya di depan, di anterior dari vertebra torakal ini mencuat ke permukaan, ke arah ventral atau ke arah daerah anterior, dan kemudian ligamennya sendiri sudah tidak attach, tidak berhubungan dengan vertebranya. Ya, kalau kita lihat di sini
Ini ada selubung dari ini memakai gadolinium ya petanda untuk di T1 dan kita bisa lihat di C7 metastasisnya sudah kemudian berada atau meliputi vertebra badi ya. Jadi artinya kalaupun kelihatan ini adalah kok udah masih bulat saja, tapi sebenarnya ini sudah dipenuhi atau kemudian diliputi oleh pertumbuhan dari sel-sel kanker. Ini kalau kita lihat cerita pada wanita 51 tahun ya, lalu kemudian dengan CA MAME dengan metastasis ke T7 ke torakal 7. Jadi dia pernah, jadi pada gambar yang kiri dia pernah merasakan satu gejala dan kemudian mengalami keluhan yang cukup berat, lalu kemudian dilakukan terapi paliatif ya, dilakukan terapi. Di sini terapinya adalah radiasi dan kemudian keluhannya berkurang. Namun itu sementara, 2 tahun kemudian dia mengalami keluhan lagi karena ternyata apa? Ternyata hasil radiasinya memang keluhannya berkurang, tapi kemudian tulangnya lebih keropos dan akhirnya dia kemudian tulangnya lebih bengkok ya, gitu. Sehingga kemudian dia tubuhnya memendek. Jadi show more decrease height ya. Jadi kalau kita lihat ini perbandingan tingginya ini lebih pendek ya, sehingga kemudian tubuhnya menjadi lebih membungkuk ya. Jadi ada compression ya, jadi kompresi pada, jadi seolah-olah menjadi faktor kompresi pada spinal cord ya. Di sini karena ada apa? Ada daerah yang bulging ya, gara-gara tulangnya rusak gitu ya, oleh akibat proses metastasis. Nah, kemudian kita lihat pada breast cancer juga metastasis pada wanita usia 43 lebih muda ya. Kita lihat pada wanita ini hanya mengeluh rasanya lemah gitu ya, rasanya tired gitu, kayaknya nggak fit terus, capek terus gitu ya, dan mengalami nyeri pada daerah ekstremitas bawah. Ya, ketika kita cek bahwa dengan T1 pada MRI, kita lihat di sini pada sagittal T1 yang A, yang kemudian T2 adalah T2, kita lihat pada daerah torakal ya, kemudian kita lihat memang apa yang image yang ada, dia multiple bone metastasis. Jadi sebenarnya keluhannya hanya sekedar lelah dan kemudian merasa kemudian ekstremitasnya juga nyeri, tapi mungkin dia masih bisa jalan. Tapi ternyata pada proses kemudian MRI kita lihat bahwa sudah terjadi metastasis pada hampir ya banyak tulang di daerah vertebrae. Kalau kayak gini, mungkin kita bisa lihat ya, berarti prognosisnya seperti apa. Mungkin kita bisa bayangin bahwa ini prognosisnya sudah cukup mengkhawatirkan ya. Terus kita lihat nih pada daerah yang paling kanan, kalau kita lihat ada penebalan pada leptomeningen. Jadi penebalan pada sarung dari medula spinalis yang paling ujung mendekati daerah kaudal atau mendekati tulang ekor ya. Dan penebalan ini sebenarnya menjadi bagian dari proses metastasis juga yang sudah merambat tidak hanya kepada vertebrae tapi kepada juga selaput dari medula spinalis ya. Oke, lanjut ya. Dan kemudian kita lihat nih, masih metastasis dari kanker payudara, kita lihat di sini. Nah ya, ternyata dia memenuhi pada beberapa tulang. Kita lihat hipointens dan hiperintens yang berbeda atau menjadi satu berkombinasi pada beberapa tulang. Kita lihat pada T8 dan L1 ya, pada beberapa imaging yang berbeda, tetapi secara signifikan dia memperlihatkan area yang sama yang mengalami perubahan atau mengalami proses dari metastasis dari CA payudaranya ya. Oke, kita lihat berikut ya. Nah, jadi kenapa kemudian MRI pada vertebrae itu menjadi demikian penting, karena ternyata pada pasien-pasien dengan metastasis mereka akan ngumpul di sana semua. Dan biasanya ketika pasien datang dengan CA gitu ya, yang tadi saya sebutkan sudah dengan CA dari payudara, CA
prostat, dan karsinoma sari yang lain bisa tiroid, paru gitu ya. Itu semua juga bisa bermetastasis ke vertebrae. Dan ternyata ketika kemudian kita screening dengan MRI untuk melihat kemungkinan daerah-daerah lain, maka kemudian akan ditemukan kira-kira penambahan jumlah 10% kasus bahwa pasien itu tidak hanya mengalami CA atau karsinoma ataupun keganasan pada daerah organ primernya saja, tapi sudah meluas kepada vertebrae. Jadi 1/5-nya itu biasanya sudah bermetastasis ke vertebrae, 1/5 dari kasus yang ditemukan ya. Biasanya kemudian MRI akan membantu kemudian melakukan diagnosis lebih detail, termasuk untuk melakukan staging. Staging itu artinya gini, untuk menentukan keganasannya itu berada pada level mana ya. Apakah dia bisa dioperasi, apakah tidak, lalu operasinya pembedahannya itu harus ekspansi sampai pada level mana, dan kemudian juga termasuk menentukan prognosis. Tapi rata-rata kalau sudah terjadi metastasis ke vertebrae, biasanya gejala-gejala yang dirasakan umumnya adalah ada nyeri tulang gitu. Jadi pain. Kenapa kita bahas kemarin bahwa kalau kemudian ada sesuatu yang mengganggu ya, yang mendorong, yang menekan, yang mempersempit ruang dari medula spinalis atau ruang yang dilalui oleh saraf cabang yang ada di intervertebrae, foramen intervertebrae, maka semuanya akan menimbulkan sensasi nyeri tulang. Lalu kalau tulangnya kena, maka dia kropos atau menjadi litik atau menjadi rapuh, maka akan terjadi faktor kompresi ya. Dan juga bukan cuma itu, ekspansinya ke kanal nervus, jadi spinal kanalnya tertekan dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya, makanya tadi saya tanya, kira-kira gejalanya apa? Maka akan terjadi defisit neurologis ya, dari merasa kebas, nggak bisa melangkah, jalannya menjadi lemah dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia lumpuh ya. Ini dia apa yang bermetastasis ke vertebrae: kanker payudara, paru, prostat, gastrointestinal, dan kanker tiroid, dan masih banyak kanker yang lain ya. Nah, kemudian ini saya katakan sebagai MRI sensitif untuk metastasis vertebrae. Kita bisa lihat gambarannya bervariasi tadi ya. Ada yang kemudian hipointens, ada yang hiperintens atau kombinasi. Karena nanti mereka akan ada yang tipe osteoblastik, ada osteolitik ya. Ini variasinya banyak sekali. Bisa karena proses dari kankernya sendiri, atau bisa juga pada proses terapi yang kemudian pasca terapi kemudian ada perbaikan tulang sebentar, kemudian destruktif lagi gitu. Jadi fase di mana MRI dilakukan juga akan berbeda ya. Apakah pasien pertama, apakah pasien yang dievaluasi setelah terapi yang pernah dulu dilakukan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tipe-tipe ini menjadi bagian corakan yang bergabung atau berkombinasi. Nah, kita lihat ini ya, pada metastasis kanker payudara, tapi kita lihatnya pada aksial. Jadi kita lihat ini vertebrae ya, ini kalau panjang ini kan prosesus spinosus ya, kita lihat. Jadi kalau kita lihat ini korpus, ini adalah medula spinalis. Kalau medula spinalisnya ruangnya udah nggak bulat, nah kita hati-hati, pasti sudah ada penekanan ya. Penekatan, atau kalau kita lihat ini kan daerah kosong ya, daerah yang hipointensnya, ini sebenarnya adalah ruang dari kanal nervus. Kalau kita lihat ini dia jadi hiperintens, tapi kemudian kita lihat bahwa seolah-olah dindingnya menebal ya, menebalnya bisa jadi bukan karena utuh, tapi penebalannya juga karena proses dari kankernya sudah meliputi di sekitar daerah nervus kanal ya, jadi gitu. Dan kemudian kalau kita lihat nih, ini adalah gambaran CT ya yang ada gambaran mix antara osteolitik dan osteoblastik ya, selalu demikian karena memang karsinoma itu atau kanker itu kan bukan proses yang akut ya, tapi sebenarnya adalah proses penyakit yang kronik yang udah berlama-lama gitu ya, udah numpuk-numpuk prosesnya di situ. Nah, ini kita lihat gambaran yang bukan CA bukan metastasis CA payudara, tapi adalah CA kolon ya, gastrointestinal. Ya, kita lihat di sini nih, kalau kita lihat kasat mata aja ini sama ini lebih sangat kontras ya. Dan kita bisa lihat dari perbedaan dari berbagai gambaran imaging baik T1, T2 gitu ya, kadang-kadang dengan PET saturation, bahwa
Daerah yang sangat berbeda adalah daerah yang sama, ya, baik dari gambar A, B atau C, gitu. Kalau fat saturation kan memang adalah menjadi bagian yang kemudian untuk mempertegas lagi kelainan-kelainan yang sudah kita bisa temukan pada T1 maupun T2, ya. Jadi kita lihat ini pada L1 sampai L5 dan juga daerah badi. Badi itu berarti korpus, ya, korpus dari S1, S2. Ya, walaupun di sini kelihatan nggak tahu tegas, tapi kita bisa lihat ini sudah mulai berubah, ya, pada sakral 1. Oke, baik. Nah, kita lihat walaupun kemudian kalau dikatakan pada metastasis di vertebra, kalau metastasisnya bentuknya osteoblastik, kalau kita lihat di T1 dia hipointens, ya, corakannya. Tapi kalau di T2 hipointens. Tapi ini adalah guiding yang sangat sangat general, ya. Tapi kemudian hanya menjadi patokan saja buat kita, tapi bisa jadi pada saat kemudian hasil dari imaging bisa beragam karena ada kombinasi dan proses yang berbeda pada setiap pasien kanker, ya. Jadi kalian jangan pusing dulu lah, ya. Membedakan itu. Nah, ini adalah mereka yang pasien dengan CA gastrik atau lambung, ya, atau pencernaan. Toracolumbal, ya, toracolumbal. Jadi daerah sini kita lihat nih hipo dan hiperintens berada pada satu tulang, ya. Kita lihat bahwa di tengahnya adalah hipo dan di perifernya hiper. Karena kita lihat biasanya kalau pada metastasis di daerah sentral itu biasanya dia sudah litik. Litik itu artinya keropos dan kemudian dia larut, ya, komponen dari tulangnya karena sudah digerus dimakan oleh sel-sel kankernya, gitu, ya. Jadi kita lihat ini keropos di sini, akhirnya makanya kemudian kita bisa paham mereka yang kemudian mengalami metastasis maka berlanjut kemudian akan jadi fraktur kompresi. Jadi karena sudah rapuh, ya, sehingga daerah yang terkena karena di tengah dia akan ketindih. Gitu. Maka itu yang tadi saya tanyakan pada kuis, ya. Jadi kita lihat pada T3 pada C aja bahwa kita lihat nih T1 pada contrast enhancement T1 with sagittal hasilnya adalah dengan fat saturasi dengan suppression fat atau fat suppression. Kita lihat bahwa di daerah perifer sepertinya akan berbeda dengan yang tengah, ya, karena memang kita lihat semuanya kurang lebih memperlihatkan atau penegasan pada proses yang hampir sama, ya. Nah, ini lebih lagi nih, ya, kita bayangin, ya, ini korpus, ya, ini korpus, ya. Ini lebih lagi kita lihat bahwa ternyata jaringan lunaknya kemungkinan sudah menyeberang kemana-mana dan meliput daerah yang cukup luas, ya. Kita lihat ini adalah metastasis pada daerah spinal dengan tiga different primary tumor. Jadi ini yang pertama adalah seorang pria dengan kanker paru, ya. Yang kedua adalah seorang pria dengan kanker kolorektal. Lalu kemudian ini adalah yang paling kanan adalah wanita dengan HCC itu apa, ya? Kok saya hipervaskular. Oke, saya nanti cek lagi, ya. Saya lupa nih. Ininya jenisnya. Tumornya atau kankernya. Oke, kita lihat, ya, artinya kita lihat nih bahwa pada daerah yang paling kiri, yang A, kita lihat bahwa ini adalah daerah yang homolog. Jadi kemungkinan kalau kita lihat ini bahwa masa ini merupakan proses dari metastasis yang kemudian sudah melampaui daerah korpus hingga juga daerah-daerah sekitar termasuk daerah ligamen dan kemudian bisa menyeberang atau masuk ke dalam medula spinalis kanal, ya, karena sudah bulging atau sudah menonjol juga ke posterior. Nah, kalau kita mau lihat penampakan atau pembagiannya, mana yang masih intrakompartemen, mana yang sudah ekstra kompartemen, mana yang multiple. Tadi kita lihat multiple semua, ya. Tadi ada juga yang intra, hanya satu, ya, walaupun sudah melewati dari korpus, tapi masih di dalam tulang vertebrae, ya. Ini sudah keluar, tapi masih di vertebrae, tapi ada yang ke processus spinosus, ya, gitu. Tapi kalau ekstra kompartemen bahwa dia tidak melingkup satu, tapi ada beberapa yang sudah menyeberang, ya, tapi masih di vertebrae. Tapi kalau udah multiple, udah kemana-mana, ya. Jadi ini hanya sebagai patokan. Nah, kita lihat nih penekanan pada medula spinalis. Jadi kalau kita lihat ini di gambar yang aksial, kita lihat ini seolah ini masih ada kok medula spinalis, tapi lihat ada penebalan dan jaringannya ada yang hipointens dan hiperintens. Itu berarti adalah
sel-sel yang berbeda gitu ya. Kalau kemudian di tengah kita anggap sebagai medula spinalis, maka yang di luar karena dia hiperintens berbeda dengan hipointens di bawah, di tengah, maka kemungkinan medula spinalis sudah diliputi atau diserang oleh kumpulan-kumpulan sel kanker gitu ya. Jadi itu betul-betul prajurit-prajurit sel kanker itu nggak mau kalah ya. Dia selalu berperang dan menguasai tubuh kita. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun prosesnya, mereka selalu mencoba untuk melakukan serangan-serangan destruktif sampai menguasai sel-sel tubuh kita. Dan kemudian kalau kemudian prosesnya tidak bisa dihindari, maka akhirnya pada pasien-pasien kanker mereka akan bisa mengalami hingga kematian gitu ya. Jadi itu yang kemudian sangat menggenaskan gitu. Jadi kita kalau menerima pasien kanker itu ada dua ya. Satu, kita harus memberikan semangat ya, dan kemudian kita juga bersyukur bahwa ternyata memang sehat itu adalah kenikmatan yang nggak bisa dibeli ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat ya. Oke, baik, itu aja. Saya stop share. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya minum dulu ya, saya sampai aus. Ibu, izin bertanya, Bu. Siapa? Jadi kita kan Laila, Bu. Laila Badriah. Oke, ya silahkan. Udah balik berarti, Laila. Udah, Ibu. Ya, Begini Bu, kalau untuk metastasis biasanya dokter tuh mau lihat tambahin DWI ya, gitu kan. Tambahin apa? DWI, Oh iya. ya, itu korelasinya bagaimana sih Bu? Apakah ketika metastasis itu nanti itu kan di DWI, dia kan gambarnya akan titik-titik kan Bu? Apakah nanti kalau metastasisnya sampai sini itu akan menyala atau korelasinya seperti apa Bu? Oke, jadi artinya dia tidak cuma foto biasa ya, tetapi selalu selalu disertai dengan yang diffuse ya, yang DW tadi. Oke, baik. Ada lagi? Ini yang bertanya jangan yang jauh-jauh aja. Ini yang deket-deket dengan kampus nggak ada yang mau tanya. Oh, udah pintar semua ya. Wisnu, silakan. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya gantian tanya. Oh, beneran. Tanya. Oke, Nugraha ini. Oke. Ya. Ada pasien dengan pemeriksaan MRI toraka. Dia riwayat CA mami, nyeri pada punggung. Ketika di MRI temuannya itu kami pas lihat itu dia memang ada faktor kompresi. Oke. Tapi pas lihat jawaban dari ekspertisenya adalah arah tuberculous spondylitis. Yang ditanyakan adalah cara membedakan antara fraktur kompresi akibat CA mame, metastasis CA mame dengan fraktur kompresi dari tuberculous spondylitis gimana ya Bu? Ya, oke, baik. Baik ya. Wah, ini canggih-canggih nih. Kayaknya udah super spesialis nih yang harus mendampingi kalian kuliah ya. Iya, baik. Ada lagi? Arif, Rohman, Saleh? Tanya ulang boleh Bu? Oke, baik. Apa? Yang kedua ini Bu. Saya sering sekali nemuin pasien itu kan dari jauh-jauh sekali ya Bu ya. Rujukan. Rujukan gitu kan Bu. Banyakan Bu pasien yang memang udah, tapi di ekstremitas Bu, tumor, dia awalnya tuh jatuh, kemudian diurut, terus terjadilah dokter tuh merujuk dari bedah, ada yang metastasis, ada yang tumor. Itu korelasinya seperti apa Bu? Kenapa kok diurut jadinya langsung, banyak sekali dia udah frakturnya kecil-kecil, kemudian udah jadi meta ini. Terus yang satu pasien laginya, ini udah tumor ini tumornya udah masuk ke tulang kayak gitu Bu. Ya, jadi kayaknya kita nanti bergerilya ke tempat Lailatul aja ya, kalau cari kasus-kasus hebat ya. Kalau nggak pandemi. Baik. Oke ya, itu dulu mungkin ya, karena ini udah ada 3, tapi ini kasusnya hebat-hebat. Jadi pertama gini. Iya, memang kebutuhan MRI itu saking dia sangat detail dan kemudian advance, akhirnya banyak tipe ya, dari cuma T1, T2, lalu ada phase saturated, ada juga kemudian yang DW. Jadi memang biasanya dengan kondisi klinis metastasis, lalu kemudian biasanya juga
rata-rata adalah dokter-dokter yang akan mempersiapkan untuk diagnosa pada operasinya. Mereka harus kemudian menentukan staging. Di antara semua itu, yang kemudian dapat membuat tampilan imagingnya jauh lebih detail adalah diffuse ya, sehingga kemudian DWI itu dimintakan. Karena nanti dari situ akan bisa dilihat perbedaan antara area-area, misalnya kita bicara metastasis ya, metastasis dengan area sekitar. Misalnya batasnya dengan tulang, dan kalau misalnya ada jaringan lunaknya masih bisa dibedakan apakah itu masih area keganasan dari tumor yang awal atau keganasan yang multiple. Tapi akhirnya dia masih bisa dilihat apakah itu memang area CA-nya dan area jaringan-jaringan sekitar yang masih relatif normal atau terjaga, sehingga kemudian batasan-batasan itu yang bisa dilihat jauh lebih baik dengan mode yang diffuse, makanya itu dimintakan. Tapi kalau itu tidak diperlukan, yang berarti tidak perlu gitu. Jadi memang metastasisnya kan berarti pasti akan ada level ya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya pasien rujukan dulu, misalnya mereka memang awalnya patah ya, tapi ini kan memang masih jadi potret dari pelayanan kesehatan di kita ya, karena rujukan masih susah dan Indonesia itu sangat luas, kemudian berada di pelosok-pelosok. Jadi mereka itu ketika trauma ke rumah sakit susah, nggak mungkin kemudian dioperasi gara-gara fraktur, mereka biasanya cari yang paling mudah, yaitu adalah tukang urut ya, urut kemudian urut patah tulang. Nah kita lihat memang di satu sisi seolah-olah pasien ini mendapatkan terapi, tapi ada resikonya. Kalau memang itu patah tulang dan kemudian tidak dilakukan koreksi sebagaimana dokter-dokter ortopedi, maka sebenarnya mereka hanya mereposisi, tapi mereposisi tidak dengan panduan. X-ray pun tidak, yang ada diurut pula. Jadi fraktur yang satu cuma satu retakan menjadi multi gitu. Setelah multi, kalau misalnya terjadi trauma pada jaringan lunak, kamu bayangin ya, itu tulang, itu kan pecahan-pecahan tulang ada ya. Kalau pecahan tulang diurut, kira-kira akan traumatik nggak dengan jaringan lunak sekitar? Traumatik, sehingga pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah, ada nggak kira-kira pembuluh darah yang dari permukaan tulang nyambung ke dalam tulangnya? Pastinya ada. Lalu kemudian merawat lukanya tidak steril. Maka kuman-kuman yang kemudian dikasih kompresan entah dari mana gitu, itu akhirnya bukan menyembuhkan tetapi menjadi pintu masuk untuk kuman-kuman dari eksternal ke luka-luka pasca trauma gitu. Dan akhirnya terbentuklah fokus infeksi pasca kemudian terjadinya patahan tadi. Bisa jadi untuk sementara sembuh, tapi kira-kira infeksi yang terjadi bisa nggak masih tersimpan di dalam tulang? Bisa, orangnya bisa jalan walaupun pincang-pincang, katanya udah sembuh, tapi fokus infeksi akan terus berlangsung sampai suatu saat mengikuti tingkat imunitas tubuh. Saat imunitasnya berkurang, lukanya akan semakin meluas, dan karena itu tertutup di dalam tulang, kumannya masuk di dalam tulang, tidak terlihat di dalam, sehingga kemudian lama-lama akan membuat rapuh jaringan tulang di sisi dalam. Itulah yang kemudian kalau kita lihat, kemudian orang itu sakit kembali, mungkin setelah fase 1 tahun, 2 tahun, karena menjadi infeksi kronik, kita X-ray seolah-olah ada tumor, dengan patahan-patahan yang mungkin masih belum rapi. Nah itu bagus kalau cuma tumor, artinya orang itu masih terselamatkan. Bisa nggak trauma kronis lalu kemudian menjadi infeksi kemudian dengan, kita nggak tahu level kuman. Kalau level kumannya sangat infeksius, bisa nggak dia merubah sifat jaringan menjadi ganas? Bisa. Nah, lagi-lagi proses penyakit tidak akan berhenti, sehingga keganasan pun muncul. Karena apa? Karena jaringan yang sudah mengalami infeksi yang sedemikian lama, karena akibat dari kuman-kuman yang sedemikian mengubah sifat dari jaringan, akan juga menghantarkan mereka menjadi tumor yang dari jinak menjadi ganas gitu. Jadi itu adalah siklus yang tidak pernah terputus. Makanya gini, pada anak-anak dengan luka trauma pada kaki karena jatuh harus diantisipasi. Lukanya harus sembuh dan harus dipantau. Kenapa? Karena kalau tidak, lukanya akan terbentuk luka yang sekunder dan akan menyebabkan
spondilitis yang kemudian luka dalam dan mengeropas tulangnya sedikit-sedikit, akhirnya yang ada apa? Suatu saat ketika dewasa tulang itu mudah rapuh dan patah, dan itu tidak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena memang udah geroak gitu loh, istilahnya geroak di dalam, dan itu yang sering terjadi pada anak-anak karena orang tuanya bilang oh udah sembuh, nggak usah ke dokter, tapi sebenarnya nggak pernah dievaluasi, ya gitu. Di tempat saya juga lagi azan, mungkin saya jeda sebentar ya untuk kemudian menjawab pertanyaan dari Nugrahaini ya. Oke, yang lain boleh menyiapkan pertanyaan atau hal-hal yang mau ditanyakan di luar konteks metastasis juga boleh. Oke, baik. Sekarang saya jawab pertanyaan Nugrahaini ya. Jadi ini juga agak kompleks nih. Jadi kalau harus saya menjelaskan, memang kompetensi untuk membedakan apakah itu misalnya di MRI sudah ada gambaran yang abnormal, dan abnormalnya itu sangat kompleks ya. Misalnya multiple tadi kalau kita lihat pada CA mame lebih banyak multiple, atau bagaimana kemudian dengan Potts disease juga gitu. Itu sama-sama di tulang, sama-sama beberapa vertebrae gitu, sama-sama kemudian dia bisa membuat faktor kompresi. Pertama gini, biasanya dokter akan memutuskan itu tidak langsung hanya dari MRI ya. Jadi ingat, karena kamu kan tiba-tiba pasien datang terus kemudian foto, jadi kamu bingung. Biasanya kalau dokter selalu akan tahu dulu riwayat, sehingga dia bisa memprediksi faktor-faktor yang menyertai yang kemungkinan mempermudah prediksi dari gambaran di MRI. Pertama, pada CA mame, apakah itu spondilitis TB, itu memang akan dilihat dari riwayat penyakit, itu satu. Kita lihat juga pada CA mama faktor usia, gitu ya. Jadi mereka yang sudah tadi riwayatnya adalah wanita dengan segala macam, itu adalah sesuatu hal yang udah menjadi bagian yang harus ditilik di awal, gitu. Baru kemudian gambarannya. Terus kemudian kita lihat, apakah kemudian ada tanda infeksi lainnya dari darah. Jadi biasanya screening darah akan kelihatan tuh, apakah itu hal yang sifatnya infeksi atau keganasan. Karena nanti dari prototipe kemudian hasil gambaran pemeriksaan darahnya ya, hematologi itu juga berbeda. Karena kalau spondilitis TB itu lebih kepada inflamasi atau infeksi. Tapi kalau CA mame itu biasanya akan lebih hebat karena dia akan sudah mengurangi faktor-faktor dalam hematologi yang lebih menekan imunitas tubuh. Jadi pasti lebih yang pasti kalau darah dia akan lebih HB-nya rendah gitu-gitu jadinya. Kecuali memang TB-nya sudah sangat hebat gitu ya. Terus kemudian kita lihat pada spondilitis TB itu tetap gambarannya adalah gambaran seperti TB. Jadi dia bisa menginfeksi tulang, tapi tulangnya lebih kepada, kalau gambarannya khas ya, itu motif atau gambaran pada tulangnya yang destruksinya adalah destruksi tipikal yang kasiosa. Jadi dia membuat
tulang itu tampak terkikis lebih lumer, jadi mencair, jadi kayak apa? Walaupun nanti pada penampakan di imaging karena kalian tidak pada skill untuk membedakan secara detail, memang agak sulit. Tetapi itu bisa akan secara tegas dibedakan oleh para dokter radiologi yang memang sering melihat dan memetani dan sehingga secara kasat mata langsung bisa membedakan. Itu dulu. Tetapi kemudian kalau pada CA, dia pastinya riwayatnya tanpa infeksi paru, lalu kemudian tiba-tiba dengan pain dan kemudian tidak pernah ada sesak, ada gambaran parunya juga bersih. Tapi kalau pada small disc TB bisa jadi ada bekas tanda dari paru sebelumnya yang masih tersisa. Kalau masih ada, bisa juga bersih. Kira-kira gitu. Jadi Nugraha ini nggak bisa kemudian melihat, oh ini spondylitis nih, dengan langsung tebakan pada saat lihat MRI. Bisa jadi nggak susah dibedakan. Tapi kalau sudah tahu riwayat itu dan kemudian melihat secara tegas, maka faktor-faktor itu akan sangat bisa kemudian kita pilah gitu ya. Jadi kalau mau jadi pakar nggak apa-apa. Jadi saya pernah baca satu paper yang dokter otak ya, neuro ya mungkin bisa membedakan bahwa ini setelah dia melihat 1.000 pasien dari gambaran imagingnya, baru dia bisa ini gitu. Jadi kita harus melewati itu dulu. Lihat, belajar 1.000 gambaran imaging MRI pada satu ya. Jadi kalau misalnya vertebra aja, jadi vertebra 1.000, abdomen 1.000, baru kalian menjadi orang yang kira-kira langsung ting tang gitu kalian bisa tahu. Jadi it's okay ya, kalian dalam proses belajar insya Allah bisa ya. Itu ya. Makanya jadi kenapa kita bicara patologi bukan kalian menggantikan dokter, bukan, tapi kalian bisa memahami proses kenapa kemudian ini bisa terjadi dan bagaimana runutannya. Bisa saja di imaging hampir sama, tapi kalau kita tahu riwayatnya kita bisa memprediksi pasien ini lebih ke spondylitis, ini kayaknya udah CA mame karena dia datangnya dengan ciri-ciri gitu. Jadi data awalnya sudah kalian bisa baca dan kalian memetani. Nah itu makanya kemudian kalian belajar patologi, bukan untuk menguasai ilmu seperti dokter karena nanti kewalahan nggak lulus nanti gitu ya, kebanyakan kira-kira itu. Oke? Udah jam 12 harusnya selesai ya? Jam berapa sih? 12.20 ya? 12:30 Bu. Oke, baik. Ada lagi? Kalau nggak ada saya pindah, kita diskusi tugas karena kayaknya masih ada yang mau bertanya, terutama PJ nih kayaknya masih bingung. Ada? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan kemudian kalian bisa mendetailkan soal tugas. Ini ketua-ketuanya udah dipilih ya, udah sepakat ya ketua kelompoknya? Sudah Bu. Oke, baik. Nah sekarang gini, jadi kalau saya lihat itu kan ada item tema-tema yang kalian sudah sodorkan. Tetapi memang nanti dari situ kelompok A adalah knee joint. Jadi sebenarnya gini, kalau saya boleh propose, saya boleh kasih pendapat ya, ini masukan aja. Tapi semuanya saya kembalikan ke kalian semua. Misalnya kelompok A, jangan cuma ruptur knee joint. Jadi kalian pokoknya kelompok A itu tentang knee gitu. Mau jointnya kayak mau apa namanya traumanya kayak atau apa kayak gitu ya. Pokoknya di joint itu. Mau tumor kayak misalnya yang kemudian mendestruksi daerah itu is okay. Lalu kemudian B, pokoknya tentang brain. Jadi mau brain itu apa namanya di situ metastasis kah, di situ tumor kah gitu, mungkin brain. Lalu kemudian kalau pada C adalah kasus stroke. Jadi stroke-nya tuh iskemik ya. Apa namanya non iskemik, pokoknya serba stroke. Lalu pada D pokoknya tentang lumbal, mau lumbalnya apa terserah. Lalu kelompok E itu cervical, mau cervicalnya gimana terserah, kira-kira gitu. Jadi lebih open ya, lebih open. Maksudnya kalian bisa lebih lebar, tapi pokoknya hanya menentukan area. Jadi kemudian kalian bisa lihat apakah itu inflamasi, apakah tumor, apakah metastasis, apakah kemudian kelainan degeneratif gitu pada tulang akibat osteoporotik. Tapi kalian sudah memilah misalnya A itu knee joint, B itu brain, C itu terkait dengan stroke. Ya stroke itu kan diagnosis, tapi kan banyak ya stroke-nya ya. Lalu D itu lumbal, E cervical, gimana kalau kayak gitu? Sehingga nanti setiap orang bisa mengambil tema yang lebih detail pada area itu, jadi lebih open. Tapi kalau misalnya mau agak mirip-mirip boleh, tapi setiap orang harus ada hal-hal yang spesifik yang berbeda dari teman yang lain.
Gimana Mbak Melita? Jadi itu tuh tugasnya bukan bebas ya, untuk tugas individu itu temanya enggak bebas, tapi kembali ke yang tema yang sudah ditentukan tiap-tiap kelompok itu ya Bu. Ya ini masukkan aja, maksud saya. Masukkan. Jadi kalian misalnya gitu, karena karena kelompok kamu sudah pilih di join, berarti anggota kelompoknya di join juga, tapi kemudian merapat melingkupi daerah itu tuh kelainannya kan banyak ya, gitu. Iya nggak? Iya Bu, tapi sepertinya teman-teman udah menentukan tema sendiri-sendiri Bu untuk tugas individu, jadi tidak merujuk ke tugas tema tugas yang untuk kelompok. Jadi yang individu itu. Kalau kelompok ini, sekarang gini, kita luruskan dulu ya. Apa yang kalian masuk dengan tema kelompok sama tema pribadi? Ya, kalau yang saya pahami itu kemarin dijelasin ke teman-teman kemarin untuk yang tema-tema yang ditentukan untuk kelompok yang Ibu sebutkan barusan itu untuk tugas yang webinar nanti. Nah, untuk yang tugas individu itu teman-teman bisa memilih bebas kasusnya apa, pemeriksaan MRI-nya apa, nanti dicari patofisiologinya dan nanti mungkin pas Ibu minta tugasnya untuk dikumpulkan, ya kami tinggal mengumpulkan gitu. Oke, berarti saya minta dong setor judul setiap orang kalau sudah tahu. Sehingga saya kemudian bisa, jadi gini, kalian memproses tugas individu maupun tugas kelompok itu nggak boleh di akhir, tapi harus sekarang. Maksudnya gini, sejak awal, walaupun misalnya baru separuh atau 2/3 gitu ya, agar saya bisa memberikan penambahan-penambahan atau kemudian memberikan masukan. Jadi gini, kalau buat saya selalu bilang di kelompok saya bahwa ketika kalian mengerjakan tugas, kalau kalian sudah punya bahan, jangan menunggu itu sempurna. Tulis saja dulu. Mau itu kemudian kata-katanya masih istilahnya rada-rada kasar gitu, tapi yang paling penting adalah saya bisa memahami pola pikir yang kamu ingin sajikan dalam konteks kasus yang kamu pilih. Ngerti ya? Jadi gini, saya mau ngomongin apa sih? Saya mau ngomongin spondilitis TB pada anak pasca trauma jatuh dari ketinggian, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Jadi TB-nya ketahuan, traumanya jadi dua-duanya ada. Kamu tulisin kan, jadi ini dulu peristiwanya gimana, berarti kan latar belakangnya, lalu kemudian ternyata kemudian yang kamu laporkan juga penampakannya, imagingnya, imagingnya adalah ini ketemunya, terus ternyata patofisiologi kamu akan terangkan kan bahwa trauma itu akan membuat jejas pada tulang yang kemudian dapat jejas mengenai tulang yang sudah rapuh oleh karena TB, sehingga TB digabung dengan trauma maka jejasnya jauh lebih besar, gitu kan, lebih berat. Itu adalah pembahasannya. Artinya saya kalau kalian kemudian menyampaikan itu bla 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 bla, pokoknya kalian tulis aja, diurutin aja sesuai dengan kepala kalian muternya gimana, nggak usah pakai kalimat-kalimat yang kemudian kayak kalimat artikel yang sudah paten, sudah sempurna, enggak. Tulis semuanya, yang penting gampang dibaca ya. Saya kadang pokoknya mau saya gini, rata kanan, rata kiri, minimal jadi saya nggak capek gitu ngelihat halamannya ya. Dari situ saya kemudian bisa kasih masukan bahwa alurnya sudah jelas, atau mana yang dipertegas, sehingga nanti pada akhir sesi saya tinggal kemudian mengedit sedikit saja dan kemudian memberikan masukan akhir gitu. Sehingga kalau kalian sudah punya sekarang, di tengah proses kita menambah materi kuliah, kalian bisa sekalian nanya, Bu, kasus saya berarti related dengan materi ini. Oke, kalau menurut ini terkait dengan kuliah jadi begini. Nah, itu akhirnya termasuk menjadi hal yang kalian tanyakan dan didiskusikan gitu. Karena gini, saya berharap apa yang kamu tulis itu menjadi sesuatu bahan yang dapat dibaca oleh teman kamu juga. Siapa tahu nanti angkatan di bawahnya, jadi kasus ini kalau Mbak Melita udah pernah melayani kasus ini gitu, misalnya gitu ya. Jadi artinya mereka punya gambaran kasus-kasus yang menarik, yang gambaran image-nya tuh benar-benar sesuai kasus gitu. Sehingga ini ternyata kasus begini tuh gambaran bisa hebat baik kayak gini ya, saya nggak pernah kebayang. Itu tuh sesuatu yang kemudian akan nempel pada proses kita belajar. Memang seperti itu. Jadi memang kenapa
kita tenaga kesehatan tuh agak susah gitu ya belajarnya, dan dibutuhkan jam terbang, dan dibutuhkan betul-betul intens untuk saling sharing dari pembahasan kasus, dari kemudian magang di tempat pelayanan, karena memang kita dibekali pengetahuan kita hanya bisa dengan cara itu. Nah, tulisan-tulisan nanti yang kalian buat itu akan menjadi bagian yang akan sangat bermanfaat untuk bisa di-share dengan adik-adik kelas kalian yang lain. Karena apa? Kelebihan AJ atau ahli jenjang adalah kalian itu sebenarnya udah punya pengalaman. Artinya kalian itu mengelola kasus. Ya, dan itu yang tidak didapat atau tidak dimiliki oleh mahasiswa lain walaupun selevel kalian juga. Jadi kalian harus lebih, harus bisa menampilkan lebih. Kenapa saya minta sekarang agar pada at the end of the lecturer process, pada sesi kalian, saya bisa kemudian hanya mengeditnya dalam proses yang tidak terlalu panjang. 30 semuanya saya edit itu sebenarnya capek juga ya. Tapi artinya kalau semuanya sudah bagus dan ternyata kalian sudah runut, dan jangan lupa kalian juga bisa simak beberapa referensi. Jadi jangan cuma dari misalnya halodoc.com itu nggak versi aja ya, nggak versi ahli jenjang ya. Ahli jenjang tuh harus sudah artikel semua. Setidaknya kalian ambil 5 lah. Yang durasi misalnya 10 tahun terakhir, bahasa Indonesia semua nggak apa-apa, tapi artikel. Sehingga kalian punya rujukan, jadi kalau misalnya metastasis Amami, mungkin ada kasus dari Sarjito, atau sebenarnya kalau misalnya kalian juga sedikit-sedikit membaca dari rujukan internasional, dibaca bareng-bareng kan juga lebih mudah. Jadi istilahnya nggak usah dibaca semua. Artikel yang demikian banyak misalnya 15 halaman, itu sebenarnya nggak perlu 15 halaman kalian baca semua. Cukup pilih apa yang kamu mau lihat. Oh, gambarannya, gambaran imagingnya. Oh, kemudian patologinya. Cukup kalian lihat sub-bab dari artikel itu yang merujuk pada gambar tadi. Jadi ketika baca artikel 50, itu jangan kalian anggap semua orang itu gila ya 50 dalam satu minggu. Enggak, dia itu membacanya itu membaca skimming. Jadi cuma oh ya, ini dari artikel ini saya mau ngambil apanya. Jadi itu akan sangat lebih mudah dan cepat gitu. Yang penting kalian fokus gitu. Pak Heri udah lapar kayaknya ya. Ya udah saya sudahi dulu deh. Ibu ya, maaf. Ibu maaf. Kalau begitu untuk tugas individu agar tulis bisa dikoreksi sama Ibu hasilnya ininya ya. Nggak mesti semuanya berbarengan ya. Ya, jadi tapi nanti yang saya sudah selesai dikirim ke grup aja atau gimana, Bu? Saya akan bikin Google Classroom. Jadi termasuk yang quiz hari ini kalian foto tuh nanti masukin di Classroom. Jadi saya akan buat misalnya materi kuliah. Quiz. Jadi kalau quiz ini kan berarti quiz pertama, kalian masukin tuh di quiz pertama ya. Lalu atau quiz pertama tentang vertebrae. Berarti kalian yang tadi kemudian kalian kerjakan itu masukkan di situ. Sehingga kemudian saya bisa tahu hasilnya di sana, memantau di sana, dan termasuk kalau judul misalnya saya akan akan ada tugas kelompok, ada tugas pribadi. Jadi ketika kalian sudah bergabung, setiap individu itu udah akan punya slot sendiri untuk mengirimkan tugas-tugasnya. Yang penting nanti memberi ketahuan kepada saya setiap pekan siapa saja yang sudah menyetor. Terus kemudian tipenya nanti saya akan kasih semacam panduan aja, tapi sangat general. Misalnya gini, pertama kalian harus sampaikan latar belakang. Jadi setiap kasus itu kan akan tahu ya, ini anak datang ke rumah sakit itu dengan keluhan, itu kan sebenarnya latar belakang dan kemudian tidak jelas sebabnya. Atau kemudian bisa kamu sebutkan latar belakang bahwa di rumah sakit ini kondisi misalnya trauma, kecelakaan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dan kasus ini adalah salah satunya. Itu kan adalah sebuah latar belakang gitu. Jadi latar belakang itu artinya bagaimana kamu bisa menghantarkan kasus ini bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi ceritain, orang lain tuh harus tahu apa dulu sebelum langsung ke kasus. Ngerti ya maksud saya? Jadi this is so simple seperti itu. Jadi bisa dengan kata-kata kalian, gak usah yang gila gimana ya kalau di dunia gimana ya kata ya capek banget gitu ya. Jadi this is so simple, apa yang ingin kalian lakukan sampaikan sebagai pengantar sebelum kalian masuk ke kasus gitu. Ya. That's it ya. Oke. Dan kemudian gini, jangan terlalu berlebihan pada hal-hal yang tidak kalian ngerti. Jadi gini, saya mau ambil kasus yang heboh gitu, tapi kalian nggak ngerti, percuma. Karena nanti kalian nggak bisa ngejelasin gitu ya. Jadi terutama lensin nih, mungkin yang MRI mungkin belum terlalu banyak, nggak apa-apa, belajar sama yang udah bisa. Jadi tutorial dulu sama anggota kelompoknya mana yang kira-kira bisa
bersisian belajar. Saya pengen lihat juga, jangan-jangan punya lensa paling bagus ya, padahal dia belum pegang MRI, bisa juga gitu kan. Itu kan tergantung usaha semua orang kan ya. Jadi siapa yang paling kuat usahanya biasanya tetap aja, walaupun belum punya pengalaman bisa lebih baik karena bisa belajar dari literatur sebenarnya, walaupun kita belum terjun di bidang langsung pada pelayanan MRI. Kira-kira gitu ya. Salah satu yang menjadi rujukan sebenarnya kalian baca yang artikel terkait dengan MRI pada kasus tulang belakang. Itu kan lihat tuh bahwa ternyata MRI pada tulang tulang begini bisa dikerjakan untuk mendeteksi apa tadi spondylitis TB. Itu dia kan hanya menjelaskan bahwa ini loh yang bisa dikerjakan dan mengerjakannya gini loh hasilnya. Itu kan seperti kita cerita sebenarnya. Tapi yang kita cerahkan adalah sesuatu yang faktual, yang logik, dan memang begitu prosesnya, prosedurnya gitu. Jadi jangan dan ini akan dibaca oleh orang yang artinya tidak selevel kamu, jadi awam. Jadi tegaskan apa yang disampaikan itu mudah untuk dibaca. Ya, jadi sekarang adalah tantangannya bagaimana apa yang kamu ketahui itu dapat dibaca dengan orang melalui bahasa yang lugas, yang kalau lugas itu ya. Iya, yang simple gitu. Jadi kadang-kadang gini, kita udah tahu banget, kita expert banget, tapi ketika nulis orang nggak ngerti gitu. Karena apa? Karena apa yang kita sampaikan tuh complicated kata otak kita gitu. Tapi tidak bisa mencerna bagaimana orang bisa menafsirkan tulisan kita. Jadi ada proses kemudian kalian merenung dulu, ya. Oke, ini gampangnya kira-kira cara ngejelasin biar orang ngerti gimana. Itu sebenarnya adalah istilahnya belajarnya di situ gitu. Kalian sudah tahu nih, gambarnya udah punya nih. Nah, harus ada ancang-ancang ketika menulisnya. Tapi bukan berarti akhirnya nggak nulis apa-apa. Karena terlalu banyak dipikir. Pokoknya tulis aja dulu. Nggak usah kemudian terlalu perfect banget. Toh nanti akan saya baca dan saya komentari gitu. Kalau perlu, nih ya, kalau perlu misalnya, iya Allah, ini kayaknya maunya apa sih? Misalnya gitu. Saya akan langsung kemudian ke siapa ya misalnya? Ke Anggri misalnya. Anggri, saya benar nggak sih baca namanya ya, Ihsan lah ya, itu akan saya kemudian, boleh nggak kemudian tutorial, atau mungkin discussion, tapi discussionnya saya sama Anggri aja gitu, karena yang butuh untuk dibedah dan diberikan masukan banyak cuma dia, jadi itu akan person to person jadinya dengan saya, dan semua akan sama gitu, tinggal kemudian saya lihat aja hasilnya, kalau udah bagus ya ngapain saya koreksi, udah tinggal okein aja gitu ya. Jadi akan berbeda pada tiap orang. Makanya nanti kalau semuanya memang sudah punya bahan dan siap, petani itu saja nanti panduannya secara basic saja akan saya berikan. Ya, jadi nggak usah pakai yang kayak artikel, enggak. Karena gini, kenapa saya yakin kalian bisa? Saya menemukan satu buku yang ditulis oleh para anak SMP kelas 2. Anak SMP kelas 2 yang kemudian mereka menjadikan itu kumpulan tulisannya menjadi buku, dan that's it, itu mudah dibaca buat kita, dan saya merasa wah, kalau kita apalagi ahli jenjang sangat bisa gitu membuat seperti itu lebih dari anak-anak SMP. Nanti saya kasih tahu linknya bagaimana mereka bisa membuat sebuah alur yang cukup bagus dan menjadi pelajaran banyak orang gitu, bahkan guru-gurunya bisa belajar dari situ gitu ya. Karena mereka bisa merunut apa yang mereka ceritakan itu dengan sangat lugas. Tentu pada ilmu-ilmu yang mereka kuasai itu adalah mereka mengobservasi atau melihat proses-proses alam, misalnya bagaimana daun berubah menjadi kuning, bagaimana kemudian ikannya dalam satu etape waktu dalam 3 minggu berapa jumlah berkembang gitu-gitu. Jadi kan kita juga sama sebenarnya, itu kita kerjakan setiap hari di rumah saya, cuma kita belum pernah atau tidak banyak mencoba untuk merangkainya sehingga orang lain bisa membaca itu. Ya, oke ya. Baik, nanti referensinya minimal 5. Jadi kalian harus petani kira-kira apa yang bisa kemudian. Kalau ada yang kesulitan, bos saya nggak punya ya, kayaknya referensinya, monggo bisa tanya ke saya. Kita coba belajar untuk mencari. Ya, kalian sudah punya link ke perpustakaan? Di perpustakaan banyak link-link kalian udah bisa pakai dari rumah, membukanya dari rumah, oke? Baik ya, jadi artinya nggak ada kesulitan nih, karena kita sudah menyewa link untuk akses artikel dengan biaya yang mahal, dan itu dibayar oleh uang kalian sendiri loh, gitu ya.
udah uang kalian juga gitu. Dan itu dipakai sebagian untuk menyewa akses kita ke jurnal-jurnal itu yang sudah kita langgan di perpustakaan ya. Jadi dan kemudian saya titip kalau misalnya di kelompok itu ada yang kesulitan, monggo ya Melita dicek siapa-siapa aja. Jadi tidak ada yang tertinggal. Karena saya pikir ini adalah hal yang basic banget yang bisa kalian kerjakan. Oke? Dan termasuk saya memantau seberapa kalian bisa menafsirkan bahwa terkait dengan teknisi keradiografian, kalian juga bisa memahami aspek patologinya. Tidak cuma para dokter, tidak cuma para perawat. Ya, oke itu saja. Sip ya. Terima kasih, nanti saya buatkan Google Classroom dan yang tadi kalian tulis sebagai quiz, kalian nanti input di situ. Dan emailnya jangan lupa pakai email Poltekkes ya, gitu. Karena hanya itu yang mungkin bisa lebih mudah. Karena kadang-kadang kalau yang lain akan di-reject. Oke, sampai sini aja. Oke, 3 menit lagi. Ingin tanya sedikit saja, 2 menit Bu, minta waktunya 2 menit. Begini Bu, saya sudah mencoba untuk menulis. Di sini saya membahas tentang meningioma otak. Nah, di sini saya ada pendahuluan, terus kemudian anatomi otak, terus kemudian ya, boleh. Ya. Jadi artinya gini, nanti akan saya kemudian patofisiologi. Tapi gini ya. Gimana Bu? Nanti kalau kalian sudah punya bahan, kalian masukkan saja. Lalu kemudian saya akan kasih gambaran lagi. Jadi gini, setelah saya lihat beberapa yang sudah selesai, tentu akan saya kasih feedback supaya nanti hasil dari semua orang menjadi terpola atau ada keseragaman. Karena kalau terlalu misalnya yang satu 20 halaman, yang satu cuma 2, kan nanti ngebacanya nggak enak gitu. Jadi kita memang mesti agak saling memetani sehingga kemudian semuanya seperti sebuah melodi gitu, ada keseragaman. Nggak ada masalah. Lelatul nanti dikirim saja, nanti saya kasih linknya. Terus jangan lupa ya, ketika kalian menulis, sekalipun di dalam textbook atau di dalam artikel itu ada serunutan, misalnya ada 3 alinea, kalian nggak bisa menuliskannya dengan letter luck, mengadop semua kata-kata dalam satu artikel atau satu alinea. Kalian harus membahasakan ulangnya dengan menulis sesuai dengan kata-kata menurut kalian. Itu yang kemudian nanti kalau kemudian artikel dicek ke Turnitin, itu nanti plagiarismenya akan kurang dari 20%. Jadi dicoba untuk melakukan itu ya. Artinya kalian sekarang ini adalah preparation for the final skripsi, jadi nanti mudah-mudahan lebih mudah gitu ya. Baik, itu saja dari saya ya. Jadi Lelatul boleh silakan kalau sudah. Kalau misalnya karena ini ada anatominya, tolong diadop gambarnya, boleh letterlock sesuai dengan apa yang ada di textbook atau di artikel, tapi menuliskan bagaimana anatominya, please ditulis ulang dengan gaya bahasa masing-masing ya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya gimana nih ya cara ngeneranginnya ya, kalau misalnya pembuluh darahnya bercabang 5 atau pembuluh darah ini terbagi dalam 5 saluran yang berbeda. Itu kan kalimat yang sebenarnya mau melukiskan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda, benar kan? Dan semua orang punya kata-kata. Kalian sudah ujian bahasa Indonesia kan dari SD ya, jadi lulus semua pasti. Bisa pastinya ya. Ya Pak Dedi ya, oke ya. Bu, izin bertanya. Ya, lihat siapa? Ini satu terakhir ya. Jadi untuk tugas individu itu nggak harus ada ekspertis dari dokternya ya Bu, nggak harus dilampirin gitu? Nggak. Tapi gini, apa yang kamu jelaskan itu artinya mengadop apa yang kemudian diterjemahkan oleh dokter agar kita mengurangi kesalahan dalam menginterpretasi. Kecuali kalian adalah orang yang sudah cukup piawai dalam membantu dokter untuk menilai. Kan ada dari teknisi radiografer yang memang sudah betul-betul menjadi tangan kanannya dokter gitu. This is okay kalau itu, karena bagaimanapun saya yakin di antara kalian sudah levelnya cukup senior nih dalam di lahan pelayanan keradiografian ya, gitu ya. Bu, kalau misalnya aku lihat di artikel tentang satu patologis gitu, nanti aku minta tolong sama radiologku untuk bantu menjelaskan. Boleh. Ya. Jadi semua usaha yang Nancy bisa is okay. Nanti tinggal kemudian karena nanti rujukannya itu juga ketika kalian mengattach
mengattach kemudian artikelnya, tolong sekalian rujukan yang kalian sudah punya, kalian attach juga di situ, sehingga saya bisa ngecek kalian bacanya di mana, gitu. Sehingga kemudian saling bisa mengisi dan mengkoreksi, ya kan? Karena kalian tinggal mengattach saja di Google Classroom. Nah, kasih ya Bu. Baik. Gitu ya semua ya, sekalian udah capek, saya juga nih, kita sama-sama istirahat. Terima kasih atas semua kesabarannya, perhatiannya. Ini semangat semua yang pastinya udah hipoglikemi ya. Mudah-mudahan nggak pusing. Terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Saya akan siapkan Google Classroom. Mbak Melita ingatkan saya, jadi nanti yang tadi kuis juga disematkan di situ, disubmit ya. Saya tunggu, insya Allah siapa yang sudah siap tulisan boleh mau langsung di-share. Jadi meringankan tugas saya, sejak awal saya sudah cicil ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sebentar foto dulu ya Bu ya. Foto dulu iya. Teman-teman dibuka dulu kameranya. Ya sudah. Terima kasih banyak Bu.